Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala salli wa sallim ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Banyak kita solawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini adalah daripada umatnya, keluarga di rumah, keluarga Sohibul Bait di rumah ini, Bu Ahaya, keluarga adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin tadi sudah saya WA Ibu Hajah Halimah, ada izin masuk karena hendak meliput sesuai dengan laporan, karena mengganti daripada salah satu kan kurang video, karena ditambah dengan jamaah saya yang ada di Birpot kurang satu lagi nih hari ini, dan insyaallah besok saya laporkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kita lanjutkan karena sudah azan. Di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begini. Kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang mukmin, seorang muslim, pasti akhir dari kehidupan ini kita menginginkan surga. Tetapi Bu yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir yang juga penulisnya adalah Asy-Syaikh Imam Ibnu Katsir, ada sebenarnya 3 motivasi orang yang beribadah. Salat, puasa, beramallah kita inilah. Ya. Yang pertama katanya ada orang yang beribadah, salat, puasa seperti orang yang berdagang, pengusaha. Apalah kalau pengusaha, tahu le bukan mengharapkan untung otomatis. Artinya apa? Orang yang beribadah seperti ini adalah orang-orang yang ketika dia beribadah, salat, puasa, takut maksiat, hanya ingin targetnya adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tipe orang kata Ibnu Katsir yang beribadah, dia salat, puasa, meninggalkan maksiat, hanya takut dicelupkan, dirondam dalam api neraka Allah. Maka kata beliau, orang yang beribadah kita inilah seperti ini, hanya melepaskan kewajiban, menggugurkan kewajiban, ya. Begitu sajalah dari mulai dia balik sampai mati beribadah itu begitu saja. Maka tak ada seperti budak karyawan, takut dipecat, takut tak naik jabatan, takut tak dapat proyek. Maka ini juga tidak bagus. Tapi yang ketiga kata Syekh Ibnu Katsir adalah orang yang beribadah, salat, puasa, tinggalkan maksiat, tak mengharapkan surga, dan juga tak mengharapkan dijauhkan dari neraka. Melainkan apa? Yang dikapainya adalah mardhatillah. Ya, dalam dalam syair-syair sufi dikatakan wa anta maqsudi, engkau yang kutuju Tuhanku Allah, wa ridhaka matlubi, dan ridhomulah yang kutuntut. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sering dalam ba'da salat 5 waktu memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Betul ini kan? Kita sampaikan apa maknanya? Ya Allah, kalau kami masukkan kami ke dalam surgamu, atau masukkan kami ke dalam jannahmu, tetapi dengan keridhaan, atau ridhoi kami ya Allah masuk ke dalam surgamu dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Sering kita sampaikan, sering. Artinya apa? Tujuan kita memang sebenarnya adalah meraih surga. Di dalam akhir surah Al-Isra Allah juga mengatakan target dari kita beribadah ini surga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, kita inilah beriman beramal soleh. Ya, kanat lahum, bagi mereka ganjaran surga firdaus. Ini terbuka untuk umum, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi Bu, dalam hadis yang saya katakan tadi di awal, ada sebuah hadis yang surga ini hanya diraih oleh khususnya perempuan, nisa, imra'ah, kaum ibu. Istilah kita sekarang adalah kunci surga dengan cara golden ticket, tiket emas. Kan ada ini akademi di Indosiar, saya mengikuti itu. Ada nama dapat golden ticket, tiket emas. Maka ini tidak berlaku bagi laki-laki, Ustaz, tidak. Cuma berlaku bagi ibu-ibu, bagi perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Bu, yuk kita dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan insyaallah ibu masuk kategori ini. Ada 4 kata Rasulullah adalah golden ticket, limited edition, terbatas. Tak semua perempuan, tak semua wanita, tak semua ibu-ibu dapat meraih tiket yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, al-mar'ah, perempuan, istri, ija salat khamsaha, fasomat sahroha, wa hafijat farjaha, wa ta'at zauzaha. Seorang perempuan, seorang istri kita inilah, mohon maaf yang bagi meninggal suaminya mungkin bisa untuk anaknya diturunkan. Apabila dia solat 5 waktu, kemudian pasomat saroha, puasa pada bulannya, bulan Ramadan, wahafijat farjaha, menjaga kehormatannya, baik itu kehormatan suaminya dan kehormatan dirinya, wa ata'at zaujaha, taat dan patuh kepada suaminya. Lihat hadis itu. Tadkhulu min ayyi babin, dari pintu surga mana yang dia inginkan, kata Allah, kata Rasulullah, saat min abwabil jannah. Silakan dia pilih. Berapa surga, Bu? Bu, berapa surga? 7. Ya, surga 7. Berarti pintu surga pun 7. Ya, anda kalau tadi, Bu, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal soleh, ganjaran mereka surga firdaus, khusus surga firdaus. Ibu kalau mengerjakan yang 4 nih, istiqomah dengan yang 4 nih, ibu mendapatkan tawaran dari Allah, tawaran dari Rasulullah, pintu mana saja anda ibu masuk. Macam ketua ni lah, ibu ajah ni. Anda dari mana aja masuk, silakan. Anda pintu jannatul ma'wa, jannatul firdaus, jannatul na'im, jannatul apa lagi? Ibu lah itu lanjutkan. Silakan pilih. Hebat ibu ni, hebatlah. Cuma itulah limited edition. Bahasa Sungai pahamnya, Bu. Ya, terbatas. Mengapa begitu, Ustaz? Yalah, penuhilah yang 4 kategori ini. Yang pertama kata Rasul, solat 5 waktu. Sosai Bu lah. Cuman mak Ustaz, aku dulu waktu muda Ustaz. Ya mak ayah, baca cairan sembayangku Ustaz. Belum tahu aku hal yang sebenarnya. Ada jalan, Bu, dalam kitab fikih dikatakan qadha. Sepakat ulama, solat yang tertinggal, solat wajib diqadha. Ya, walaupun ada pemahaman mengatakan solat yang tertinggal tu tak ingat-ingat kita lagi tu doh.
ada jalan kehojokan salat sunnah. Ada lagi yang gawat, cukup kita beristighfar. Tapi wallahi tallahi bu, kami mengaji dulu sama Ustaz Sahlan Allah yarham, ya. Sepakat ulama, terutama ulama-ulama fikih ahlu sunnah, solat yang tertinggal wajib diganti. Ini kalau disampaikan ini, nanti sunyilah masjid, terutama bulan Ramadan, ya. Makanya bu, anda pandai-pandai nang beribadah ni, ya. Topuk dado tanya, jangan tanya selera, tanya amal, tanya iman. Apa nak tanya selera, makan bakso lah tu kau. Sama dingin makan bakso selera. Tanya amal, ya. Rasa-rasa macam mana? Mak ustaz, nambanyakan solat ku tertinggal. Solat subuh, catatlah dicatat. Solat subuh paling banyak ustaz. Tahulah ustaz dulu, masih muda, ya. Tengah malam bangun anak menyusui. Sekarang ayahnya pula pun nak minta susui kata. Ya Allah ya Rabb, mohon maaf. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catat. Udah ibu catat, kira-kira ustaz solatku tertinggal 5 tahun. Kalikan ibu. Udah kehojokan. Nanti bu, urusan kalau itu tidak tertutupi, apa kata para ulama, itu urusan Allah. Yang penting kata Allah, kata para ulama, kau tutupi kejelekan masa lalumu dengan kebaikan-kebaikan masa akan datang. Apa makna kebaikan tu? Ibadah-ibadah kita yang tertinggal qada. Diqada dia. Kenapa begitu Ustaz? Ya, karena membayar hutang kepada Allah itu wajib hukumnya. Sekarang kita nak beribadah ni qadar pahala kan. Contohlah, kita contoh susah-susah. Solat tarawih. Macam mana lah Ustaz? Solat tarawih ini setahun sekali nyoba yo. Makalah ni tak sampaikan guru-guru dulu. Kan diajarkan. Pergi buat solat tarawih ke masjid, ambil sop paling belakang. Jangan nampak orang. Begitu bila nanti subhana malikal ma'bud, subhana malikal mawjud. Ya, ibu qada solat Isya, ibu bangkit 2 rakaat lah lagi. Begitu nanti bila fatla minallah, qada solat subuh. Jangan pula bacaan bila nanti fatla minallah, ibu qada solat zuhur, bangkit 2 rakaat, kono gosip ibu. Hai kakak tu, kau tengok kakak tu. Ada solat kita tinggal mangkodo kata. Jangan ketahuan pakai taktik awak. Nah, ibu-ibu, apa yang tujuan kita? Kalau kita memang nak mengajarkan solat sunnah, karena kata para ulama, tidak boleh kita gunakan waktu solat sunnah. Solat sunnah apapun itu bu, tanpa kecuali kalau masih ada apalagi banyak kodoan kita, apalagi masa lalu yang seringan kita meninggalkan solat. Maaf cakapnya kan? Iya kan? Saya tanya satu-satu ini, kalau ibu menikah dulu kan, ketinggalan solat, kan ada tidak? Ada berani? Tak, sayang Ustaz. Ini bah makeup 150 ke mendiang Mbak Epa katanya. So kan? Ada. Ya. Jadi di dalam hadis dikatakan, man adda faridatan, siapa yang menunaikan solat, siapa yang menunaikan sesuatu yang wajib, faridatan, baik itu adaan wa qadaan, kana kaman adda, maka dia dapat ganjaran pahala sab'ina tatawwa'an, 70 kali lipat. Sementara bu, solat sunnah ibu berapa dapat ganjaran pahala? 10 kali lipat. Jadi apa yang mendapat kojak? Pahala apa-apa? Apa ndak dapat pujian? Biar datang awak mahawunkan talokong bahu ni bayar. Dia capek-capek belum lain lunas ini Ustaz. Dirawun kalau ke masjid. Musolailah kan ibu. Apa tujuan? Mangkalah kita ni harus pandai-pandai. Saya bilang tadi, topuk dado, tanya iman. Ya, apa? Kalau nak mau ajak pahala, kojokan yang kodoan kita. Yang pertama bu, maka tidak menutup kemungkinan kita ni masih ada harapan, masih ada kesempatan untuk meraih golden ticket tadi dengan cara laksanakan solat 5 waktu. Kalau ada yang tertinggal kodo. Yang kedua ibu, apalagi puasa di bulan Ramadan. Ini semua kewajiban tanpa kecuali, laki-laki perempuan bagi yang baligh. Allah menyatakan dalam Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Bu, puasa Ramadan ya laksanakan. Kalau apakah puasa ni memang lagi-lagi saya katakan juga lah, masa muda juga lah dulu. Nampak bongaan awak. Berangkat dari rumah puasa awak. Begitu sampai sekolah, kau yang mangsa kuliah, pogiak berjalani, tak tahan dirayu kawan berbuka, begitu sampai kau mau nak maghrib, puasanya lah kau butet, puasa mak tengok bibirku ni hitam ha. Buat-buat ada meludah-ludah. 2 kali berdosa awak dulu. Betul. Ya, pertama dosa kepada Allah, meninggalkan puasa tanpa sebab, kemudian berdosa berbohong kepada orang tua. Bu, walaupun memang ada syarat dan ketentuan berlaku, ada orang yang boleh meninggalkan puasa tapi di kodo di hari lain. Ada orang yang boleh tidak berpuasa, ya, tapi tak apalah di kodo di hari yang lain. Banyak macam-macam ketentuan. Kalau awaknya sihat walafiat, mana ada berlaku ketentuan tersebut. Maka Bu, kalau rasa-rasa ibunya memang zaman muda awak dulu banyak puasa awak berceceran, iya kan? Tak bisa lagi pidiah, tak bisa lagi diganti, sudah berdapat. Udah bertimpo tahun. Maka ada torikoh, ada jalan keluar. Apa Bu? Bayarkan pidiah. Makanya Bu, awak bawa wasiat memang semua anak, mohon maaf, jangan asyik tudung jendela yang diganti, telokong yang diganti, apa lagi? Asyik tiap minggu memboli golas. Tapi bapak tu dikasih minum kopi, golasnya hadiah Renzo. Habis pocah pula hadiah pula. Jangan ibu asyik memboli jubah dan sebagainya. Bapak tu bajunya titusuk, kering di badan, istilah kotor lagu. Kalau putus kancingnya, bawah-bawah kang kancing. Pecinya sudah macam kuning. Ini baru boleh ni saya ni. Udah warna kuning. Ibu ganti-ganti jilbab. Ini juga lah kan. Maka siapkan, ditabung memang duit. Wasiatkan sama anak. Oh ayah, panggil anak. Ini bukan namanya, bukan menceritakan aib apa ya. Ya, sekira pun tak diceritakan, tak apa-apa. Kamu besok kalau meninggal mak, tolong ya, tulakkan pidiah omak. Panggil kamu orang pandai. Ya, kasih rumusnya, bolehkan boras 4 goni, 100 kilo. Ya, panggil. Kalau perlu catat memang yang kamu panggil ini, tolong tulakkan pidiah omak. Begitu dia Bu, bawa wasiat memang awak nang hidup ni, ya kan? Mengapa awak bawa wasiat ustaz? Tak tahu awak nanti besok apa nak kojokan anak awak. Bawa wasiat memang lawak. Apa lagi awak ya udah awak topuk dado, tanya iman, tanya amal, nambah ceceran dulu solat ku ustaz waktu muda, tak ustaz. Ya kan? Baru lagi lahir anak pertama, udah lahir anak kedua. Betul tidak? Tak ada putus-putusnya. Pas pula melahirkan awak puasa tuho. Puasa tuho. Doh lah mengganti puasa 1 bulan tak ganti-ganti, umur bertambah, mati, maka berwasiat memang awak. Itu yang diwasiatkan Bu. Jangan tak wasiat. Banyak orang kang mati tak berwasiat. Wasiatkan memang. Kenapa? Kalau dalam pidiah Bu, itu sebetulnya yang dibayarkan pidiahnya adalah pidiah puasa. Mengapa ada ustaz solat? Itu Bu dikiaskan, membantu. Puasa saja itu bisa dipidiahkan, apalagi solat. Kenapa? Karena solat ini adalah merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Ya, waman aqamaha faqad aqamat din. Siapa yang melaksanakan, mengerjakannya, dia mendirikan agama. Siapa meninggalkannya, waman tarakaha faqad hadamat din. Siapa yang meninggalkannya, meruntuhkan agama. Pernah saya sampaikan kan, ada orang begitu nak dokat maghrib, nak berbunyi tahiyat masjid, diturunkannya lotawa. Satu kampung ada membak pahang, ada membak pentung nak memotok dia. Betul lah kau kafir. Padahal belum tentu dia orang tak solat. Sementara awak enteng bayo. Mengapa kamu meninggalkan solat? Oi, kami dulu masalalakum pisakor. Ya, wa akum minal musallin. Mengapa kamu masuk neraka sakor, kata Allah dalam Al-Quran. Kami dulu orang yang mengentengkan solat. Begitu kaki kami ini dulu sihat, tak ingat kami ke masjid. Hayya ala salah.
kau sajalah hayya 'alal falah, aku salah palah. Misal. Ya? Awak lewati masjid. Pergi berjalan ke Medan, nantilah baru lagi apa? Terakhir lewat lagi, baru lagi niat ajan, baru lagi asyhadu alla ilaha illallah, baru lagi ayalah solah, baru lagi iqamat, baru lagi satu rakaat, lama-lama tak dapat. Itulah kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, solat, puasa. Mak kalau ini puasa aman lah ya. Yang ketiga Ustaz, nah inilah yang agak apa, endinglah rusak. Taat dan patuh kepada suami. Mohon maaf bagi kita yang suami sudah meninggal, wafat, ini titiskan kepada anak-anak. Ya, karena termasuk ini adalah golden ticket menuju surga. Ya, ketentuan berlaku. Taat dan patuh kepada suami. Apalagi urusan beribadah ibu. Tapi merepek kang ibu-ibu. Nah Ustaz, menengok suaminya juga betul juga tu kan. Ya. Solat subuh pun payah Ustaz dibangunkan. Mangko ya pakai teknik bu, membangunkan laki awak. Ya. Dibangunkan laki awak kalau payah dia bangun malam. Sebetulnya bu, dalam riwayat saya baca, rahimahullahu rajulan, sesungguhnya Allah merahmati lelaki, suami kami inilah, milal lail, yang bangun malam, kemudian dek bangun dek, kok yang solat tahajud, yang solat subuh. Tapi sekarang faktanya tak balik kot. Ibu nak membangunkan Ustaz, tak apalah bu, aku tak muluk-muluk. Aku pun bagian orang yang demikian, yang memutarbalikkan pendapat ni. Tapi walaupun begitu bu, tak apalah, salah do ibu membangunkan. Betul tidak? Betul. Kalau aku tanya ibu ni, mana bayan ibu membangunkan dia bapak tu? Dua-dua tak bangun Ustaz. Dua-dua tak bangun. Gawat. Ya. Bilang sama laki ibu nanti, oh ya bang, untuk Ustaz tu, laki-laki ni nak membangunkan kami bangun tengah malam ya, abang bilang. Itu kan kata Ustaz kamu katanya. Mak mengamu pula bapak sama. Jadi ibu jujur aku ya bajain nanti. Ya. Bangunkan. Tak bisa. Payah Ustaz. Suamiku Ustaz kalau tidur mandongku. Jangan pula bacakan ayat kursi. Kan itu kan termasuk dia tidur tu kan diimpit setan. Betul tidak bu? Betul kan? Ibu bacakan pula ayat kursi balagu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Apa lagi sama ibu ni? Mengaji, bangunkan haji. Makin elok dong ku haji. Buat macam maruqyah tu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Begitu pula. Suara apa tu dek? Mak tak tahu aku bang. Antah malaikat nak bangunkan abang. Bang, kita terus. Begitunya pula. Pakai taktik awak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada suami. Ini terjadi di zaman Rasulullah kan, Bu. Tak apalah saya ceritakan kesimpulannya. Dicap orang kampung tu dia anak yang durhaka sama maknya, karena dari mulai dikabari sakit sampai mati, sampai dikuburkan tak datang dia. Kenapa? Dia tidak dapat izin dari suaminya. Ini Bu, pakar patuh ni. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Ibu kang tiap hari wirid, tiap hari ustaz berganti-ganti. Betul tidak? Belum lagi di YouTube menengok ceramah, tapi pengamalan kurang. Alah, pergi kang mengaji wirid Yasin. Ku tanya ibu yang punya laki. Pun tak izin tadi ibu pergi sama bapak tu. Bapak. Tak minta izin kan? Sini kan nambah telingan yang tak beribadah awak minta izin. Apa lagi nambah ibadah? Pergi ya bang. Bu, mencium tangan laki jangan ke kuning bu. Itu salam artis namanya, dicium. Hendak bau apa pun tangan laki bu, bapa halui. Tak ada nama ngamal. Kan ini lagi kuning. Capek-capek ustaz ni ceramah kan. Cium mah, 40 dirup. Pergi abang, aku ya bang. Ada yang protes, Aku suka kalau protes ini. Tidak batal yang satu batal untuk Ustaz. Kenapa? Ya, pakai alas. Ya, alas. Ya, tapi kata Rasul, surga ibu, surga seorang istri mana? Di bawah telapak kaki suami, bukan telapak kaki ibu. Pindah bu. Begitu ku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Fatimah binti Zainab dengan mas kawinnya seperangkat alat solat tunai. Ku terima, berpindahlah surga ibu.
berpindahlah surga ibu. Tengok bu, perhatikan hadis ini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini bu, hadis disalingkan kualitas seorang laki-laki ini. Ijada ar-rajul. Apabila seorang lelaki, seorang suami kita lah misalnya, suami ibu, imro'atuhu mengajak istrinya, mohon maaf, ke tempat tidurnya. Ibu menolak atau seorang perempuan menolak, kan, dengan tanpa alasan. Dan suaminya pun marah, maka malaikat-malaikatu hatta mengutuk dia sampai dia memohon maaf kepada suami. Banyak nangkene lah. Banyak alasan. Malas aku bang, musim hujan ini bang, tak nak aku bang, dingin. Padahal bu, dalam hadis bu, sekio ibu puasa sunat wajib ibu tinggalkan. Itu bu, mangkonya kita ni gang bu. Baganti-ganti ustaz pengamalan taruh. Mohon maaf, jangan mengamuk bu ya. Baganti-ganti ustaz kita, tapi tak ada kita. Ini saya nandasa tak tahamalkan kita. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah dalam beribadah? Wirid kau dek, wirid. Kita baru pindah biar dapat kau berkaulan di kampung ni. Alah bang, tuan aku wirid bang. Sama saya aku tengok itu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah, maka bisa dibalikkan fungsi, sama-sama membangunkan kita, sama-sama mengingatkan kita. Nah ibu-ibu, Nabi Ismail pun punya masalah dalam rumah tangganya. Apa dalam riwayat dikatakan? Nabi Ismail itu menceraikan istri. Nabi ada bercerai, Nabi Ismail. Begitu datang Nabi Ibrahim ke rumah istrinya, Nabi Ismail sedang berdakwah. Ya, macam mana rumah tangga kamu? Dibukakan anaknya sama, dibungkahkannya. Begini. Pesanku, kalau datang nanti suamimu, suruh dia mengganti gorden. Semua dalam makna tu. Bukan disuruhnya coraikan, ganti gorden ni. Apa maknanya? Coraikan bini kau, itu kodenya. Itulah orang tu. Nabi pun pernah bercorai. Nabi Ayub pernah mendompang istrinya. Pernah. Kenapa? Sihat Nabi Ayub. Abang kau lah ku sayang. Sakit Nabi Ayub diuji Allah bu. 18 tahun sakit penyakit kulit. 2 tubuh yang bisa berfungsi. Apa itu? Lisan dan hatinya. Tinggalkan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ayub semua balik istrinya. Tapi itulah dipukul lah dulu. Kena apa dia tu, nazar dia tu dulu kan. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pasti punya masalah dalam rumah. Tak masalah. Nah yang penting adalah cari jalan keluarnya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, tiket surga dalam kitab Hilatul Aulia dikatakan menjaga kehormatan. Kehormatan dia, kehormatan kita juga selaku istri. Yang tadi itulah apa yang terjadi. Dia menjadi omaknya dimasukkan ke dalam surga kerana mempunyai putri. Yang itu juga sedihnya awak kah? Omak awak yang mengkadir awak, mendidik awak menjadi anak yang soleha, kan? Suami tinggal menikmati saja hasil pendidikan daripada keluarganya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menjaga kehormatan. Bu, di dalam kitab saya baca ada Syekh Sofyan As-Sauri berkata, ada 3 hal yang tak boleh kita ceritakan sama orang lain. Ada 3 hal. Kalau ada nanti Ustaz mengatakan 4, mungkin waktunya banyak atau banyak kitab dia. Yang pertama Ustaz, jangan ceritakan awak dulu, mohon maaf pernah melakukan maksiat. Ini kita ni kan banggaan menceritakan masa lalu kita, apalagi sama anak. Biar tahu je kau ya, omak ini dulu kombang desa. Ya Allah ya Rob. Kan? Buat aja. Omak ini dulu kombang desa. Pasti banyak dulu cowok omak. Banyaklah. Ya Allah, tu apa itu? Maka jangan pernah ceritakan pelaku maksiat. Omak ini dulu sama ayah kau bertahu cowok kau, kami nikah dulu, gagal tertangkap di bawah pohon manggo. Ya Allah, tak boleh bu. Kata Al-Imam Syekh Sofyan Asy-Syauri, jangan ceritakan maksiat yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Apalagi masalah rumah tangga kita. Jangan ceritakan semua anak. Kena anak ni cemerilah nak ceritakan. Dipanggil anak-anak. Pergilah kamu nama omak nak curhat sama kamu. Apa mak? Tak tahan lagi omak nang sama ayah kamu juga. Sebetulnya dulu nak biar tahu kamu, omak ni yang dijodohkan sama ayah kau. Atuk kau sama atuk kau tu berkawan, berbisnis. Dijodohkan lagi tonda omak tu. Dulu di hati omak ni siapa mak Udin tu.
Ay, ceritakan itu anak awak punya masa lalu. Tak apa kau diceritakan ni. Ya, kalau pun nak diceritakan nang elok-elok, nang elok-elok. Macam mana dulu? Macam mana dulu ayah tu mak? Oi, ayahku tu dulu jagoan mengaji. Salingkan jagoannya mengaji. Iqra 7 dia. Padahal Iqra 6 nya. Pon ayahku dulu. Dia kan juara 1 lomba ajan di kampung. Di situ mak suku. Disuruh Pak Imam lah dia ajan. Salingkan panjang lagunya. Lari pangkalnya ya. Macam mana mak? Anak ke mana? Anak. Tarik nafas dulu ya. Hayya 'alas Allahu Akbar. Bah, lari tu mak, itulah dah. Salingkan panjang nafas ayahku dulu. Jadi ayah tu dulu pengaji tak? Pengaji. Imam pun sompat. Begitulah aku dulu imam. Kena pula punya masalah dulu. Masalah ayahku imam. Tak tuntas-tuntas innan. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sampai 3 kali dah ya kau kalau mak di belakang ni dia mak malu betul. Datanglah orang jawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Usul jamaah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun emang itu juga lah tadi kan dalam rumah tangga saling menjaga lah. Apalagi ibu-ibu ni harus tahu keadaan suami. Suami ni kan macam-macam kalau pulang ke hojo satu hari. Adakah hang dia modelnya senyum saja. Ya kan? Adakah tidak marungut. Kalau nampak capek jangan dipancing. Begitu dia assalamualaikum. Cair bang kata. Mengamuklah dia kapal tak kau tu cair kata. Dia dah capek kata. Kan? Duduk abang. Capek abang. Capek abang. Ini tidak kan dipaksa. Tak ada masalah ditanya masalah. Memancing-mancing ke abang? Kenapa abang wajah abang marungut? Ada masalah bang? Tidak. Bang, betul lah bang. Aku ni isteri abang lah. Tidak. Betul lah bang. Abang mau. Yang tahu je wajah laki memang bagi. Ditanya juga. Kamu tahu lesmos. Maka nak pandai-pandai lagi tu bu. Datang suami awak. Maka ibu dalam kitab saya baca bu. Siapalah ciri-ciri perempuan yang baik. Nanti kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Banyak sebetulnya. Yang pertama. Ya. Apabila dia diberi suaminya uang, maka dia ikhlas menerimanya. Sebesar apapun dikasih. Hendak 50,000, terima. Inilah yang ada dek. Iyalah bang, ini raja kita. Ini yang tidak. Dikasih 50,000 kan. Punya abang. Dari pagi abang pergi sampai maghrib bagi 50 abang bak ke rumah. Tak abang fikirkan logistik. Kita ayah, kita jajan anak bawa habis. Habis. Makanya bu. Mohon maaf, kang bapak-bapak ni lama-lama mengapa lebih botah di pajak kopi tinggal? Kerana pelayanan paten. Di rumah kang, dek bukan abang kopi dek. Mana duit? Mana duit beli gula? Mana duit beli gula? Stres saja. Oh gila dia kawan kopi. Taklah di pajak kopi dia layani. Minum apa bang?